Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial kita berada di Wonosobo atau Dieng ya. Tepatnya kita berada di Skyline atau tempat tertinggi di Dieng. Walaupun ada tempat tertinggi juga di gunung-gunung, tapi ini Insya Allah dengan berjalan bisa pakai mobil kita bisa di tempat yang tertinggi. Walaupun memang bukan gunung, tapi kita bisa melihat suasana di belakang kita ya. Nanti saya tunjukin gunungnya. Tapi kita akan membahas karena kita berada di tempat ciptaan Allah Subhanahu wa taala mengenai gunung ya. Banyak ayat-ayat yang mengenai tentang gunung gitu ya. Kayak Allah Subhanahu wa taala berfirman wal jibal autada. Gunung itu menjadi pasak di bumi. Nah, kita membahas tentang ayat-ayat Allah atau ayat-ayat kauniyah tentang gunung. Dan samping saya ada Ustadz Ahyani ya. Kita akan membahas tentang filosofi gunung itu sendiri. Seberapa banyak Allah mengatakan gunung atau maknanya apa sih Allah menciptakan gunung untuk bumi. Silakan Pak Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya jawab aja ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami sedang berada di posisi pegunungan, yaitu pegunungan Himalaya. Dieng ya. Di depan saya ada satu gunung yang diberi nama gunung Gunung Sindoro. Sindoro ya, yang ketinggiannya kurang lebih 1.300 3.163 km di atas permukaan laut. 3.000 meter apa 3.100 ya, meter? tadi iya mdpl 3.100 meter ya di atas permukaan laut. Ini luar biasa sekali. Tentunya ketika kita berada di suatu tempat ya di mana pemandangannya yang membuat hati kita takjub, membuat hati kita merasa terpesona, kita akan kembalikan hal tersebut ya sebagai orang yang beriman bahwa ini adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, ciptaan Allah yang tentunya menjadi bukti akan kekuasaannya, menjadi bukti akan maha agungannya. Satu hal ya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang satu ayat di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian, selain dia memerintahkan untuk kita mengerjakan ibadah-ibadah makruh, ibadah-ibadah yang telah disyariatkan olehnya melalui lisan nabinya, juga Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk menjaga dan melestarikan bumi serta lingkungan yang kita tinggali. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya, wad'uhu khawfan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya disertai rasa takut dan harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala secara umum memerintahkan kepada kita sekalian untuk menjaga kelestarian bumi dan lingkungan. Wabil khusus ketika sekarang saya berada di wilayah pegunungan ini, ketika kita melihatnya dengan penglihatan yang membuat kita merasa takjub, tentunya hal ini harus kita jaga. Karena kalau tidak, maka pemandangan ini tidak akan bisa ditemukan lagi. Ya,
nanti oleh generasi-generasi setelah kita, oleh anak cucu kita. Maka hal ini harus kita jaga. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yang tentunya kita bisa, dari hal-hal yang terkecil sampai dengan hal-hal yang tentunya besar. Ya. Dari hal-hal terkecil, tentunya misalkan kita tidak menebang pohon secara sembarangan, ya, tidak membuang sampah secara sembarangan, karena kalau kita berbuat seperti itu maka akan terjadi erosi, ya, atau longsor disebabkan kita menebang pohon secara liar tanpa kita memperhitungkan akibat yang nanti akan ditimbulkan. Atau membuang sampah akan mengakibatkan banjir tentunya, karena saluran air akan tersumbat oleh karena sampah yang kita buang tadi. Dari hal-hal terkecil seperti itu, atau kalau bisa ya dari hal-hal terbesar, misalkan ketika kita melihat ada satu perusahaan atau pabrik yang membuang limbahnya ke suatu lingkungan, yang dengan limbah tersebut membuat lingkungan tadi tercemar, ya, entah itu dari udaranya, entah itu dari airnya, atau entah itu dari tanahnya, maka hal ini harus kita cegah, ya, harus kita halangi, karena kalau tidak tadi, ya, akibatnya akan kembali kepada kita sekalian, dan alam yang indah ini tidak akan bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang hidup setelah kita, anak cucu kita. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ya, beliau mengatakan ketika ayat ini dilanggar, maka akibatnya itu akan langsung dirasakan oleh makhluk hidup itu sendiri, manusia yang masih hidup maupun hewan-hewan serta tumbuhan yang masih hidup. Sementara mereka yang sudah meninggal itu tidak akan bisa merasakan akibat dari pelanggaran ayat ini. Makanya dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar dia merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu, la'allahum yarji'un, dan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tentang gunung yang mana Allah menciptakan gunung ini yang sangat luar biasa, tentunya sangat banyak sekali. Bahwasanya Allah menjadikan gunung ini adalah sebagai pasah, salah satunya, di mana dengan gunung tersebut agar kiranya udah mau jam 11 yuk. Tidak 10.45 kalian goncang, ya, tinggal di atas permukaan bumi. Karena sesuai dengan penelitian bahwa semakin tinggi gunung itu di atas permukaan tanah, maka akan semakin dalam juga akarnya ke dalam. Jadi seberapa tinggi gunung tersebut di permukaan tanah, seperti tadi dikatakan bahwa gunung ini, ya, yang di Dieng itu adalah kurang lebih tingginya 3000 meter, ya, 3100 meter, maka sedalam itu pula, ya, sedalam itu pula kedalaman akarnya ke dalam bumi. Makanya dikatakan bahwa bumi ini, gunung itu adalah dikatakan sebagai pancang-pancang atau paku-paku di bumi ini, untuk kiranya bisa mencegah bumi ini bisa terjadi goncang atau gempa. Baik, seperti itu teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi tadi, ya, bahwa kita harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan, ya, melestarikan bumi yang sekarang kita tinggali. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan maupun saran-saran dari teman-teman sekalian. Inilah Habil dan Qabil. Oke. Terima kasih buat Ustaz Ahyani yang telah memberikan kita
nasihat atau ayat-ayat kaunia ya tentang gunung yang tadi kita disebutkan bahwa gunung itu seperti tiang atau pancang-pancang ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.